Ini yang menarik dari Ibnu Arabi. Puncaknya kebebasan adalah tarkul hurriyah, tinggalkan kebebasan. Jadi ini makom hurriyah yang paling tinggi adalah makom tarkul hurriyah. Jadi ini Ibnu Arabi seolah-olah bilang jangan mau jadi orang bebas, tapi satu-satunya yang boleh memperbudak kamu, bikin kamu tidak bebas, hanya Allah. Kalau di Ibnu Arabi di Futuhat disebut makom ubudiyah itu lebih mulia daripada makom hurriyah. Jadi levelnya itu hurriyah, kebebasan dari makhluk. Di atasnya hurriyah ada ubudiyah. Ubudiyah ini kayak takholak tadi, sifat kehambaan. Jadikanlah dirimu berposisi sebagai hambanya. Kesadaran bahwa satu-satunya yang boleh memperbudak kamu, menghambamu hanya Allah. Itu ubudiyah. Di atas ubudiyah ada namanya ubudah. Ubudah itu penghambaan. Prakteknya sekarang, kalau kamu posisikan dirimu sebagai hambanya Allah, sekarang dalam hidupmu prakteknya gimana sih yang menunjukkan bahwa kamu hambanya? Itu namanya ubudah. Nah, ubudah inilah yang disebut makom tarkul hurriyah, meninggalkan kebebasan. Jadi bebaskan dirimu dari semua makhluk, kemudian sadari posisimu sebagai hamba, sifat kehambaan. Dan yang lebih tinggi dari itu, tinggalkan kebebasan, jadilah hambanya Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Kenapa harus ditinggalkan? Karena kalau kamu cuma berhenti di hurriyah, kebebasan, kamu belum ketemu Allah. Kamu masih sibuk menghindar dari makhluk. Kamu masih sibuk membersihkan diri. Kamu masih sibuk, Allahnya belum muncul. Kamu masih sibuk dengan makhluk. Waduh, aku kok terikat sama harta. Waduh, aku kok terikat sama nilai. Waduh, kamu kan sibuk di situ. Allahnya belum ada. Kalau hanya hurriyah, begitu kamu bebas, isilah ini dengan penghambaan, dengan ubudiyah. Jadi harus naik satu lagi. Jadi tinggalkan hurriyahnya, masuklah ke ubudah, penghambaan. Jadi dalam ubudah ini, apa maunya Allah kamu jalankan dalam hidupmu total, termasuk sunnatullahnya. Kalau di Ibnu Arabi termasuk sebab akibat. Itu ubudah. Ubudah itu kayak tadi, kamu boleh seperti biasanya, kayak tadi yang biasa sholat ya sholat, biasa makan ya makan, biasa tidur ya tidur, biasa nongkrong ya nongkrong. Tapi ini semua dalam konteks Allah, mengikuti sunnatullahnya. Jadi ubudah itu benar-benar posisimu kayak seorang hamba. Ini inspirasinya dari kalimat-kalimat di Futuhat. Contohnya dari hadis, kalau ini kan kalimatnya tadi. Manusia sempurna dengan sifat kemanusiaannya, tidak tetap dalam sifat ketuhanannya, akan tetapi kembali kepada sifat kemanusiaannya, yakni kepada kehambaannya. Ini kalau dibaca di buku kamu bingung mesti. Jadi menghamba pada Allah itu berarti apa? Tegaskan bahwa kamu memang hamba, bukan Tuhan. Ini yang bikin orang sering salah paham dengan wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Dianggapnya terus manusianya hilang jadi Tuhan. Enggak. Tapi Tuhan jadi fokus utama karena posisi kita tetap sebagai hamba. Bukan berarti kalau sudah, oh ini maksudnya hilang, jadi nggak usah makan, nggak usah kawin, nggak usah, enggak begitu. Justru untuk menegaskan posisimu bahwa kamu hamba, ikuti kemauannya Allah, termasuk dalam hal sunnatullah sebagai manusia. Jadi budaknya Allah itu satu-satunya target hidupmu, termasuk dalam hal
Kayak tadi, semua yang kecil yang besar dalam hidupmu. Yang ngaji tetap ngaji, yang makan tetap makan, tapi sekarang dalam rangka menjalankan maunya Allah. Kenapa sih kamu ngaji? Karena Allah suka hambanya yang ngaji. Majelis yang paling disukai Allah itu majelis ilmu. Kenapa kamu makan? Karena Allah tidak suka hamba yang menyiksa diri berlebihan. Terus semuanya serba Allah. Ini namanya makom ubudah. Kalau di Futuhat ada sindiran ke orang yang huriyah tapi belum masuk ke ubudah. Ada hadis Nabi, ada sahabat namanya Maimunah binti Haris. Maimunah ini memerdekakan budaknya. Katanya Nabi, lau a'taitiha ahwalaka lakana a'zamu li ajrika. Jadi coba tidak usah kamu yang membebaskan itu bagus, tapi kalau dia tidak kamu bebaskan tapi kamu ajari agama itu sehingga dia sepinter dirimu tentang agama, pahalamu lebih besar. Jadi ini hadis ini dipakai di Futuhat untuk menunjukkan bahwa tidak selalu kebebasan itu lebih baik. Kadang-kadang nggak kamu bebaskan tapi dia kamu didik sampai jadi benar, sampai jadi bagus, itu pahalanya lebih besar. Ada contoh lagi hadis tentang keunggulan ubudah. Jadi satu ketika Nabi itu ibadah, ya biasa kan kalau malam rumahnya juga di tengah masjid. Terus lapar ya, terus dia keluar. Tidak usah gaya, wah ini ibadah tirakat, lapar juga harus, enggak. Lapar ya keluar. Kok dilalah Abu Bakar juga keluar. Ketemu di luar, Abu Bakar ngapain kamu? Oh saya lapar ya Rasul. Ya podo, aku juga lapar. Ayo nyari. Nah terus datang ke rumahnya seorang sahabat, Haitam bin Abi, siapa itu? Abi At-Tohan. Terus sahabat ini terus, ada Rasulullah sama Abu Bakar, ada apa? Kita kelaparan. Yuk kita akhirin nyembelih kambing terus nyatu bareng-bareng. Ya kan? Itu kehidupan yang manusiawi. Itu namanya makom ubudah. Jadi sunnatullahnya memang manusia itu bisa lapar. Ya tidak apa-apa lapar. Tidak harus berdoa, ya Allah ini dalam rangka tirakat, mohon laparku dihilangkan. Enggak. Jadi bebas dari keterikatan dunia, tapi ketika menjalankan kewajiban sebagai manusia itu dalam rangka penghambaan pada Allah. Jadi tidak harus gaya, saya tidak akan kawin, saya tidak akan kuliah, itu apa urusan dunia, nggak usah kuliah saya. Tidak begitu rumusnya, katanya Ibnu Arabi. Hurriyah itu bagus, tapi di atas hurriyah ada ubudiyah, di atas ubudiyah ada ubudah, penghambaan. Jadi ya bebaskan dirimu dari semua makhluk, jadikan Allah satu-satunya sandaranmu, dan jadilah manusia yang menghamba sepenuhnya pada Allah, termasuk dalam urusan dirimu sebagai manusia. Karena kita manusia adalah hubnya, ada nasibnya. Jadi setelah membebaskan diri, terus menghamba pada Allah, mempraktekkan kehambaan itu. Ya seperti Nabi yang keluar rumah terus nyatu bareng-bareng ke rumah sahabatnya. Ya kamu boleh pakai hadis ini kalau ke rumahnya teman, ini ada sunnahnya loh, Nabi datang. Katanya kalau ada hadisnya itu sunnah. Nabi pernah loh ke rumah temannya, terus temannya harus beliin sate kambing loh, gini makan-makan. Nah, ada hadisnya ini. Oke, itu ada kalimat bagus dari Futuhat. How can the heart travel to God when it's chained by its desire? Gimana hatimu, kalbumu bisa terbang menuju Allah kalau dia dirantai oleh banyak keinginan, banyak hasrat? Ya, gerakmu akan terbatas oleh hasratmu sendiri. Hijabmu dengan Allah itu bukan orang lain, bukan aliran lain, bukan kelompok lain, tapi dirimu sendiri.
yang menghalangi. Sama seperti al-islamu mahjubun bil muslimin, dirimu itu mahjubun oleh dirimu sendiri, hasrat-hasratmu sendiri. Allah itu di mana-mana, tiap hari sekeliling kita. Dia hadir, cuma kamu gak pernah nyapa. Ada puisi bagus yang sering dikutip orang. Jadi ini puisinya Ibnu Arabi. Ini semacam Allah ini semacam nek bangsa Jawa ini ngersulo. Ya meskipun tidak mungkin Allah ngersulo, tapi Allah ngomong ke kita, wahai kekasihku, begitu sering aku memanggilmu, namun tidak terdengar olehmu. Begitu sering ku tampakkan diriku di hadapanmu, namun tidak terlihat olehmu. Begitu sering ku sebar aromaku, namun tidak tercium bauku olehmu. Berlimpah hidangan lezat dan tak kau rasakan hadirku. Mengapa tak mampu engkau sampai padaku bersama segala yang engkau sentuh, atau mencium bauku seiring aroma harum sekelilingmu? Mengapa tak kau lihat diriku? Mengapa? Itu maksudnya, kok bisa sih Allah itu begitu absennya dalam hidupmu, padahal dia selalu siap, ready. Dia pengen banget dipanggil. Saya bilang pengen banget kan kayak hadis qudsi tadi loh, wa uridu an u'rafa, aku ingin dikenal, maka kalian diciptakan. Tapi setelah diciptakan kok yang menciptakan gak mau kenal lagi. Kamu cueki dia, Allah sampai teriak-teriak. Bahkan di masjid itu volume mikrofon sampai berapa, manggil kamu. Kadang-kadang ada adzan kamu malah gerundel, lagi asik-asiknya adzan. Ya kan, Allah banyak manggil di sekeliling kita. Mungkin sambil ngaji gini sejak tadi, Allah sudahkah hadir sama dirimu? Meskipun ini ngaji yang memerintahkan untuk Allah hadir dalam dirimu, tapi sudahkah kamu menghadirkan Allah sejak tadi dalam ngaji ini? Ya, mungkin juga enggak. Oke, itu kelemahan kita. Maka sejak tadi saya bilang mungkin memang belum makomnya, tapi tidak boleh berhenti di makom yang belum itu. Harus gerak terus. Ilaihi roji'un. Kita harus tenggelam dalam cahaya, jangan tenggelam dalam kegelapan. Kayak kata-katanya Ibnu Arabi sendiri, orang yang bodoh itu tidak akan dia paham kebodohannya, karena dia sedang tenggelam dalam kegelapannya sendiri. Dan orang yang pinter, orang yang ngerti, itu juga tidak akan ngerti kepinterannya, karena dia sedang tenggelam dalam cahaya. Maka tidak usah capek-capek kamu membudayakan debat. Debat sama orang yang bodoh tidak akan selesai, karena dia tenggelam dalam kegelapannya sendiri. Dan sama orang yang pintar juga tidak usah debat. Orang yang pintar itu dia tenggelam dalam cahayanya, dia asyik dengan ilmunya. Dia pasti, orang yang pintar itu pasti dia tidak akan menyombongkan dirinya, karena dia sudah asyik, dia sudah lega dengan cahaya di sekelilingnya. Jadi maka dalam hidup kita usahakan selalu bareng cahaya. Kalau tidak mampu kamu menuju Allah langsung, bantuannya banyak. Ada Rasulullah, ada Al-Quran, ada para ulama. Ikuti mereka menuju cahaya. Tidak usah membanggakan kegelapanmu. Segera keluar kalau merasa itu kegelapan. Dan itu pesan utama dalam Futuhat Makkiyah.